di saat kita menerima sebuah ujian, bagaimana kita harus bisa lebih kuat lagi gitu. Jadi ya seneng banget, apalagi acara hostnya ini kebetulan jamaahnya ini kan memang banyak perempuannya yang curhat, jadi kita bisa kayak lebih sharing lagi, lebih tahu arti bersyukur dari permasalahan-permasalahan hidup, ternyata ada yang lebih berat dari kita. Kalian sendiri kalau curhat biasanya lebih ke orang atau lebih berdoa? Kalau saya curhatnya di doa aja sih gitu. Jadi karena memang udah dari pengalaman hidup, curhat sama manusia itu tidak mendapatkan jawaban, tapi begitu curhatnya sama Allah, benar-benar mendekatkan diri sama Allah, Allah berikan jawaban dan ketenangan hati. Kak Sony kan juga udah lebih dulu jadi host di program keagamaan gitu. Ada sharing sessionnya atau masih bujangan gitu nggak? Aku sih yang lebih banyak nanya ke suami aku gitu, karena kan dia udah lebih dulu ya, udah jalan 5 tahun. Dan aku di situ nanya banyak tentang ilmu bagaimana jadi host agama gitu. Terus juga dia banyak kasih masukan ke aku dan aku juga banyak belajar sih. Kak, kemarin update habis 100 hari mama ya? Ya. Cerita dong Kak, selama 100 hari ini bagaimana melewatinya? Pastinya ini kan berat buat kita berdua ya, terutama buat suami aku yang memang sebenarnya kondisinya dia itu kan bisa dibilang untuk kesembuhan totalnya masih belum gitu, masih berproses lah. Tapi ini dia udah mulai bekerja lagi di awal tahun ini gitu, dan yang memang bisa nggak capek lah gitu. Dan untuk di 100 hari kemarin sempat ke makam mama, terus ngasih bunga ke mama, terus juga udah kita rapiin makamnya. Terus juga kemarin Sony juga sempat bilang kalau nggak berasa ya udah 100 hari, dan yang luar biasa Masya Allah, dari pertama kali mama udah nggak ada sampai sekarang, Sony itu nggak pernah lepas untuk ngajiin Yasin mamanya gitu, dan itu selalu dilakukan di setiap habis maghrib, itu dia lakukan gitu. Dan dia selalu bilang sih kalau ya berat ya, maksudnya masih berasa banget, kayak berasa mama tuh masih ada. Terus nanti kalau ada ngeliat makanan yang disukain sama mama, ini mama suka ini nih, pasti kalau mama ada aku bawain gitu. Terus masih ada momen-momen yang bikin ingat iya, gitu ya? pasti lah. Kak sebagai istri gimana? Menguatkan, karena aku pernah mengalami hal yang sama, dan akhirnya apa yang aku punya ya aku berikan gitu, kekuatan itu gitu. Dan aku selalu bilang bahwa rasa itu nggak akan pernah bisa hilang, kehilangan itu, karena ini adalah orang tua yang melahirkan kita dan membesarkan kita ya gitu. Jadi bagaimana caranya aku kasih kekuatan aja bahwa nikmatin aja sedihnya gitu, itu nggak apa-apa kok gitu, karena ya kita cuma manusia biasa kan gitu. Jadi kalau dia lagi mau nangis ya dia nangis gitu. Kemarin pun pas 100 hari pengajian kan kita aja, tadi mau bikin acara, udah nggak deh kita aja katanya gitu, nggak usah bikin acara. Ya udah, akhirnya cuma keluarga inti, di situ pun dia masih nangis sih gitu. Ya itu kan wajar ya. Dan kalau menurut aku prosesnya itu untuk menjadi kuat lagi itu nggak mudah, karena ujiannya ini bertepatan dengan dia yang belum sembuh total gitu. Jadinya kan pastinya begitu berat buat suami saya gitu. Jadi aku di sini kasih kekuatan dan bagaimana caranya menghibur suami aku gitu, apa yang dia suka. Dan kemarin kan sempat liburan anak-anak sekolah juga di Jakarta aja, kita nggak kemana-mana gitu, kita staycation aja. Nah di situ tuh kayak berusaha nyenengin dia juga sih gitu, kayak karyawan bikin ngelucu apa pas malam tahun baru dia jadi superhero. Idenya siapa tuh Kak? Itu ide aku, pokoknya bikin happy aja biar si Sony tuh ketawa lah gitu, happy gitu. Dan ternyata bener ketawanya sampai kayak gitu, karena karyawan aku ada yang jadi Venom lah, Spiderman, sampai bener-bener ngerangkak lucu banget ya, pokoknya seru banget dan dia seneng gitu. Jadi happy banget, dan itu sih yang bisa aku kasih gitu. Pokoknya semaksimal mungkin apa yang bisa aku kasih ke suami aku ya aku kasih gitu. Walaupun yang sebenarnya dia tuh kan tipe pekerja keras ya, dan itu dia sampai ngomong ke aku tuh yang kayak, iya maafin aku ya, aku kali ini belum bisa ngajak liburan kemana-mana gitu. Ini nggak boleh ngomong kayak gitu, ini udah enak, udah happy, ada aja rezeki yang Allah kasih gitu kan. Dan anak-anak happy kok, nggak harus kemana-mana. Aku bilang yang penting kan kita sama-sama, karena kebahagiaan yang sebenarnya buat aku di saat aku bisa sama suami dan anakku dan ngeliat mereka sehat semua tuh udah lebih dari apapun. Anak-anak suka superhero juga ya? Kemarin ada yang ulang tahun, suka temanya masih sama. Iya, Dede Zafi itu suka banget sama Avenger. Jadi dia kalau udah ngeliat ada Avenger, apalagi kalau ada orang yang pakai baju Avenger tuh bisa dipelukin sama dia gitu. Dia suka banget, karena Zafi itu kan memang anak-anak aku itu kan tanpa gadget.
Nah, jadi dia ngeliat Avenger itu karena kayak cuplikan-cuplikan kayak kita lagi nonton yang pas perang-perangnya itu kan suka ada iklan-iklannya gitu kan. Nah, itu dia ngeliatin, oh ini ada superhero nih. Aku kasih lihat sedikit yang kayak waktu Avenger ngelawan Thanos itu kan ada yang lagi jadi apa gitu kan, semua ada yang terbang apa. Nah, itu dia senang. Akhirnya ya udah dia taunya adalah ada Avenger, Thanos, Hulk. Nah, dia suka kayak gitu-gitu. Jadi ya kemarin ulang tahun juga aku nggak bikin perayaan sih gitu, jadi cuma kita aja di rumah. Aku bikinin spanduk Avenger, terus ada fotonya Zafi di situ, jadi Zafi berasa kalau dia jadi Avenger juga Jadi gitu. superhero juga. Bapak sedikit dong update ke sana Kak Sony Expose turun dikit. Ya, kalau untuk kesehatannya sih sekarang alhamdulillah udah berangsur membaik, walaupun masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Nanti observasi, insya Allah nanti di tahun ini nih, di awal tahun itu akan ada beberapa pemeriksaan untuk menunjang melihat apakah sudah ada perbaikan dari kesehatan di bagian kepalanya gitu. Nah, dimohon doanya aja, mudah-mudahan bisa cepat sembuh, lekas membaik. Terus juga paling yang jadi dia agak berat kan namanya dia olahragawan ya, yang ibaratnya tuh hobinya olahraga gitu. Paling pas kalau kita lagi kemarin staycation di hotel kan alatnya macem-macem tuh. Nah, itu kayak dia tuh kayak diem ngelamun karena nggak bisa dimainin kan, dia cuma bisa yang ringan-ringan. Karena kemarin kebetulan sempat sakit lagi karena dia ngangkat beban bebas. Nah, ternyata kata dokter tidak boleh mengangkat beban bebas, jadi dia tuh nggak boleh ngangkat yang langsung ngangkat tuh nggak boleh. Jadi kalau yang kayak pakai mesin yang di tempat gym itu baru boleh, itu pun hanya 5 kilo, nggak boleh lebih gitu. Jadi ya prosesnya dinikmatin. Terus juga paling suka ngaca-ngaca, terus otot aku hilang nih gitu, enggak, orang masih keren kok, aku bilang gitu, naik 10 kilo kan gitu, tapi masih oke lah gitu, orang juga nggak ada yang kalau dia nggak bilang gitu. aktivitasnya dan lain-lain tetap terbatas? Aktivitasnya masih tetap dibatasin karena